فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبشر للمتصل المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعا به وببركة علومه وفيكم في الدارين آمين. خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah sekali kita semua. Semoga Allah berikan kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan penyakit yang tidak diinginkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah mushola Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan duduk di tempat yang mulia ini, tempat yang suci, tempat bermunajat. Bukan hanya manusia saja, para malaikat pun berdoakan memohon ampun tempat ini. Jadi insya Allah selama kita di sini dimohonkan ampun oleh para malaikat. Alhamdulillah. Kita langsung saja pengajian malam ini. Itu hadis yang ke-21 tentang masalah istiqomah. An Abi Amrin Waqila Abi Amrota Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslimun. Ini hadis tentang menjelaskan istiqomah, berlaku kontinu terus-menerus walaupun sedikit demi sedikit. Banyak rajin sebulan terus sholat, sekali lagi nih banyak mulu bapaknya sebulan amplang atau kemana tahu dah. Itu namanya bukan istiqomah. Maka sini ada sahabat dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak mungkin aku tanyakan kepada siapapun selain kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis tentang keistiqomahan sahabat. Jadi ada sahabat, kalau dibilang ini sahabat lagi galau, selama ini kemana bingung, ketemu pusat ini bingung, akhirnya pada ketika tanya kepada Rasulullah supaya hati tenang, supaya hati nyaman, ya gak galau, tolong kasih tahu apa yang akan dilaksanakan. Jawab Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Rasulullah, kamu iman kepada Allah, terus tsumma istaqim,
continue terus menerus, walaupun umpama nih kita sholat zuhur 4 rakaat terus, tiap zuhur 4 rakaat, asal nggak ditambah dikurangi, hanya istiqomah terus. Istiqomah artinya kita tidak meninggalkan yang katakan Nabi sumastaqim. Kalau selalu beristiqomah continue. Mengapa demikian? Kalau istiqomah insya Allah akan menimbulkan karomah. Al-istiqomah mambaul karomah. Kalau kita istiqomah, rajin, continue terus, akan menimbulkan karomah. Oleh itu, mudah-mudahan ini musola bagi musafir, orang yang istiqomah. Waktunya ngaji hadir, waktunya sholat isya ada, waktunya maghrib, isya, subuh ada. Jangan kebalikannya, gilirannya bagian apa kita ini? Bagian apa ya? Rame udah. Bansos. Bansos. Iya, bansos. Soalnya saya lewat tadi di RW 1 butuh berapa? Aman, apa sih nanti? Begitu lewat masih kok sepi. Begitu lewat ke sini, mana lagi sana kuburan. Itu loh ramai banget. Kami gerak siapa cari. Oh, ini salah satu antaranya orang lagi ngambil jatah. Di dunia ngambil jatah, di akhirat pun perlu ngambil jatah. Kalau di akhirat jatahnya apa? 10 perintah sholat kita istiqomah, jangan ditinggalin. Boleh ambil bansos, tapi sholat jangan ditinggalin. Sholat ditinggalin, ambil bansos, namanya gak istiqomah. Dunianya dapat tapi akhiratnya. Ini hadis, kalau kita istiqomah, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Modal keadaan sepi, rame, senang, susah, sempit, lapang, tetap istiqomah. Sholat, waktunya sholat ya sholat, waktu ngaji ya ngaji, waktunya istirahat ya istirahat, namanya istiqomah. Insya Allah kalau orang istiqomah akan menimbulkan aroma, macam-macam aromanya nanti. Itu. Oleh itu kita sebagai orang muslim harus punya pegangan, punya pendirian. Waktunya ngaji, waktu taklim, waktunya berniaga, tetap harus namanya istiqomah. Jangan ibadah 24 jam nih, rajin, sunahnya dilakuin, baca Al-Qur'annya, sedekahnya. Besoknya perang seminggu sebulan harus sembahyang, itu namanya bukan istiqomah. Yang bagus setiap hari terus sampai akhir hayatnya, itu namanya istiqomah. Sholat gak ninggalin, perbuatan yang baik gak ninggalin. Nah, ini namanya orang yang sudah istiqomah. Tingkatannya buat siapa? Belum, saya belum bisa. Masih banyak kekurangannya. Itu para wali, para aulia, walaupun kelihatannya sederhana tapi istiqomah, gak ninggalin perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau saya hanya wajibnya aja, sunnahnya kadang-kadang ditinggalin, namanya belum istiqomah. Ini salah satu diantaranya tentang masalah istiqomah. Dan untuk lebih luas lagi, setelah kita istiqomah, kalau kemarin haji yang lain kemarin, pasna, terserah kamu mau lakukan apa, masih tak begitu dikasih kebebasan. Kalau hanya ada sobat tanya nih, hadisnya nyambung. Kalau yang minggu yang lalu, idza lam tastahi fasna masyita. Apabila kamu tidak malu, silakan berbuat apa saja semau ente. Ternyata galau, gak ada ujung pangkalnya, gak ada untuk berlabuh. Akhirnya tanya tuh sahabat, tolong sampaikan buat saya apa yang kita harus lakukan. Kata Rasulullah, amantu billah summastaqim. Akhirnya itu galaunya hilang. Jadi kalau ente sampai itu pergi galau, tanyanya kepada ahlinya. Hidup gelisah, susah, rezeki arah, tanya pada siapa? Ya pada ahlinya. Umpamanya ada pengurus, tanya pengurus bagaimana solusinya. Ya alhamdulillah tuh keluar bansos dan ada solusinya. Gitu. Jadi masing-masing punya porsinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu permasalahannya, tanya kepada ahlinya. Insya Allah dikasih solusinya. Umpamanya saya butuh
buntu dalam permasalahan agama, ya tanya sama guru. Sampai buntu kita masalah fotografer kayak Pak Umar nih, susah apa tanya pada ahlinya, jangan tanya Pak Amil. Nah ini jangan masalah agama. Wah susah lagi, narik, susah banget. Nanya ke siapa? Karena nggak ada bensinnya, kalau bensin. Iya. Mau beli bangunan juga sama, jangan nanya ke warteg, kasih makan. Tanya tuh beli bangunan begitu. Semuanya ada porsinya. Istiqomah, insya Allah kita sama-sama masing-masing di keduanya, insya Allah semuanya berjalan lancar. Nah itu dengan istiqomah kita jangan disia-siakan walaupun ngaji seminggu sekali kali istiqomah, insya Allah kita sampai semua akan dituntutkan oleh Allah melalui rahmat-rahmatnya para malaikat dan para sahabat sampai kita ngaji nih ada yang bekerja untuk istiqomah. Ngaji seminggu belum 3 minggu itu ngaji itu istiqomah enggak. Yang namanya istiqomah walaupun Pak Aminnya datang, walaupun enggak datang pada waktunya namanya istiqomah. Gugur sampai udah menghilangkan dalam perjalanan menuju sampai sini walaupun enggak ada ustaznya tetap menjadi gugur untuk menghilangkan bodohan. Syukur ada ustaznya, nggak ada juga nggak apa-apa. Niat dari rumah mau berangkat ngaji, sampai sini lagi pada berbagi sembako, ujung itu ramai kan umpamanya dan aja ngaji. Nah, sekarang kembali lagi tentang masalah hadis yang ke-22. Ini termasuk sahabat yang galau juga nih. Jadi ini kalau bahas sekarang sahabat yang pada galau dari dibebaskannya berbuat sesuatu ternyata nggak ada dimakannya susah. Saya tanya pada Rasulullah, ya udah, semua sakit, kamu istiqomah, kamu hidup pada Allah, hanya sampai hadis yang ke-22, apakah saya masuk surga? Nah, ini hadis. Saya sargai hadis yang ke-22, judulnya atau babnya, apakah saya masuk surga? Ini diceritakan An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam ajid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa makna harful haram ijtanabtuhu wa makna ahlalul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Ini. Jadi ada orang yang sedang galau juga. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu bila aku telah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah amalan selain itu, apakah aku akan masuk surga? Ini ada sahabat nanya kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, na'am, iya, nanti kamu masuk surga. Jadi kaitannya kalau dari kemarin itu katanya dari galau dibebaskan berbuat sesuatu, akhirnya nggak ada junjungannya sampai tanya lagi masalah supaya tenang, gimana istaqim amantubillah, masih nanya lagi tentang masalah apakah kita udah sholat, puasa dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah kita masuk surga? Ya Rasulullah dengan senang hati, nah masuk surga. Artinya nanti bukan untuk sebab aman, tapi karena rahmat Allah pada hambanya yang rajin berbuat baik. Nah, di sini dari Abu Abdillah Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang lagi bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu bila aku telah sholat 5 waktu, aku berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal, artinya menjaga keapikannya, yang subhan, yang makruh, menjaga mau dan makanan yang kalau bukan dari halal sama halal, apa yang halal dia nggak mau punya jelas halalnya, menjaga. Terus aku mengharamkan sesuatu yang haram, pokoknya nggak mau sama sekali. Jangankan yang hanya subhan dia nggak mau, jadi sama-sama menjaga tuh. Terus apakah itu akan masuk surga?
Berarti ini orang udah benar-benar aktif, bersih, warok, tawadu. Rasulullah menjawab na'am. Nah, untuk siapa itu? Kembali lagi-lagi, apakah kita bisa semacam itu? Ayo. Mungkin saya masih banyak ambil sana, ambil sini, kita yang halal, kita yang haram, kita sebut ada masuk riba. Ini orang menunjukkan bahwa dia menjaga benar-benar keapikannya. Yang sebut ogah, apalagi haram, yang sebut aja nggak mau punya yang jelas halalnya. Atau sebaliknya, tidak akan menentu barang yang haram, walaupun dia terjadi memang tetap saya nggak mau. Nah ini kata tersebut, na'am ente masuk surga. Nah diperkuat oleh hadis tadi, Imam Nawawi berkata, aku mengharamkan yang haram, artinya aku menjauhinya. Jangan yang jauh sejauh-jauhnya, nggak mau. Itu artinya yang haram. Dan aku menghalalkan yang halal, artinya aku melakukan dengan meyakini akan kehalalannya. Jadi semuanya benar-benar bersih, apik, tawadu, warok dan sebagainya. Maka kadang-kadang ada label halal. Kalau di masa dilakukan nggak mau. Contoh, kalau kita beli ayam di pasar kan udah dipotong. Kalau orang yang apik nggak mau, langsung datang ke tempat potongannya yang ada di jalan pesantren Al-Muawana ya. Di Taratu itu ada potong ayam. Ente kalau mau beli ayam, lihat sendiri atau potong sendiri, itu namanya jelas pemotongannya, jelas caranya. Kalau cuma beli udah dipotong, meragukan apakah itu ada doa apa enggak, nah, itu tingkatannya bukan tingkatan kita. Itu para aulia, orang yang mudah menghalalkan yang halal sebelumnya halal, dan orang yang benar-benar mengharamkan yang jelas haramnya. Nah itu tingkatan siapa? Balik lagi. Ya mungkin kalau saya beli datang ke pasar, beli bungkus potong-potong pulang masak, gak mikirin cara pokoknya gimana. Tapi kalau yang udah warna yang begini nih, tidak akhirnya Nabi jawabnya, na'am ente masuk surga. Nah kalau saya minum kopi segala macam, halal ini, insya Allah halal, karena jelas pengeluarannya di sini A, si B. Kalau juga ada orang ngasih, dari mana ini? Bingung. Makanannya banyak, pokoknya banyak, dari mana bingung. Nah itu yang akhirnya itu ditinggalin. Tapi kalau ada orang yang udah biasa ngasih, ya kita makan, kita minum. Itu makanya kita bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang gak boleh dimakan. Di sini begitu lagi kalau dikasih kesenangan oleh Nabi, na'am ente masuk surga. Jadi enak kalau kita dapat. Nah, jadi mudah-mudahan dia sholat yang 5 waktu enggak tinggal, dia puasa di Ramadan, selama puasa enggak pernah berbuat sesuatu yang negatif, semua positif, dan dia menghalalkan yang halal dan dia mengharamkan yang haram. Semua itu pertanyaan kepada sahabat kepada Nabi dengan mudah, adkhul jannah ola na'am. Insyaallah mudah kita juga termasuk orang yang bisa menjaga kehalalannya, menjaga keharamannya, warok apik dalam ibadah, insyaallah dengan harapan biidznillah syafaatnya Rasulullah, rahmatnya Allah, kita terus di golongan orang yang masuk surga. Ini saja dengan kaitannya masalah tadi vakum cleaner namanya ya, kebersihan. Itu insyaallah minggu depan ada tugasnya. Kebersihan itu sebenarnya daripada iman. Makanya dari masuk kaget, kok agak beda apa ini? Ternyata benar. Pilih saya ini ada apa nih kok beda suasana, tempatnya bersihnya hilang. Belum nyampe ternyata hitam ini. Dan alhamdulillah di masjid kita tidak punya, harganya sama 3,5 juta. Jadi kapasitasnya kalau ini musola ini standar kalau segitu mah. Kalau 5 juta mungkin kapasitasnya Istiqlal, Al-Bajiri, jadi itu semua namanya bijaksana. Seorang pemimpin butuh yang ngobrol sama bawahannya, termasuk atas saya, termasuk namanya bawahannya. Karena ada ketua namanya DKM menyampaikan. Gak mungkin DKM mengeluarkan dari sendiri, pasti masuk ketuanya bareng-bareng. Bisa aja dia punya duit, gua beli saja. Kalau sudah sendiri ya, mau sudah sendiri ya? Jawabannya kalau ada duitnya mau, sama sih juga. Nah itu artinya himbauan ajakan kebaikan.
Jadi ketua DKT ngajak beramal, bukan minta amal. Ngajak beramal, kenyamanan ibadah, alhamdulillah sound system udah mendukung. Enak dengerinnya. Termasuk di azan juga alhamdulillah. Saya waktu itu ngomong habis 20 juta beli sound system kayak gini jadinya bagus. Dan masalah karpet juga alhamdulillah ya kayak gini aku minum. Itu mungkin sama harganya tuh buat obatnya 3.000 saja. Jadi orang Jumatan juga nyaman, betah, khusyuk, suaranya mendukung. Jadi semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah supaya kita lebih khusyuk lagi. Yang gak enak duduk resat-resat kayak ada apa di sini? Toa kebila ya? Berapa debu? Kalau baru pakai enak. Kenapa ya tadi kebersihan juga perlu dipikirkan. Ini alhamdulillah berarti dari masa ke masa terus perkembangan terus. Kalau dulu mungkin disapu, mungkin di laundry, sekarang ada lagi di sedot namanya vacuum cleaner. Sah-sah aja itu. Siapapun nanti itu urus. Bila mana punya masalah, pecahkan bareng-bareng musyawarah. Baik dengan RT-nya, penasehatnya, ustadznya, jamaahnya. Insya Allah yang tadinya berat jadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu kita utuh, bercerai, sapulah ada. Bagaimana? Bersatu kita teguh, bercerai-berai. Bangunnya. Oh ini begitu. Itu kan bahasa yang paling indah. Sapu ini satu gak bisa bergerak. Artinya kalau buat Pak Usman beli, tapi kena jadi banyak. Ada yang 100.000, ada yang 100.000, dikumpul jadi banyak, jadi bisa beli. Nah itu satu ini filosofinya sangat tinggi. Satu dikumpul jadi banyak, wah untuk nyapu bisa bersih. Tapi satu untuk nyapu lingkungan. Harga 3,5 juta tidak kalau lingkungan, tapi dengan rame-rame bisa kebeli. Begitu. Jadi insya Allah sampai bulan puasa bisa kebeli. Gitu. Ya mungkin ya kalau saya lihat perkembangan dari dulu jangan kayak celengan tuh ada tuh masih saya belum dibawa. Jadi ada celengan masih jalan tuh. Nah itu. Himbau lagi jamaah musola butuh vacuum cleaner. Nantinya biasanya sehari 500 tambahin naikin 1.000, gak apa-apa ngomong minta. Jangan malu-malu. Yang gak boleh malu-malu itu aja. Kalau untuk mereka jangan malu kan, himbau aja. Kita bukan membuat TKM atau bukan membuat Pak Usman untuk kita semua yang rasa itu berjamaah di sini. Fasilitas tempat wudhu, fasilitas tempat senggak, fasilitas semuanya baik. Itu karena kerjasama yang baik begitu. Ini namanya puji hadis ala hadis. Kita memuji kepada jamaah kepada yang ada di sini itu namanya saling memuji sesama manusia. Tapi hakikatnya muji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah bisa begini. Kalau tanpa izin Allah nggak mungkin akan terjadi. Namanya puji hadis ala hadis. Pujinya saya sampai semua alhamdulillah bisa begini. Tapi hakikatnya muji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa peran izin Allah nggak akan terjadi. Hati digerakkan dengan izin Allah semua bisa berbuat sesuatu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang belum paham silahkan yuk kita sama-sama. Di sini ada Pak Gunawan, ada Pak Nasrullah, ada kita. Kalau ada yang paham, kalau yang belum paham, mari kita sama-sama kita dipecahkan. Tidak semuanya harus paham. Terima kasih. Dari bulan Rabiul Tsani ya, Jumadil awal dan akhir. Ini jadi Jumadil awal. Jumadil awal tanggal 29 kalau tidak salah. Berarti hari Jumat atau Sabtu tanggal satunya Jumadil akhir. Jumadil akhir berarti berapa? 3 bulan lagi.
Apa misalnya begitu? Insya Allah 3 bulan kebeli Pak, maksudnya gitu mungkin ya. Puasa udah punya gitu aja maksud saya. Ini kan longgarnya, syukur-syukur besok juga beli bisa. Ayo. Terus kan kayak gitu kan. Jadi kenapa bukan punya Pak Amin sendiri, punya lapangan? Insya Allah makanya dari dulu saya kalau masih Pak beli. Walaupun saya masih wakil PKM tuh. Jadi kalau ada apa-apa lapor saya. Pak beli sistem berapa duitnya? 7 juta. Proyek berapa? Proyek 3 juta. Beli dulu dah. Yang dah. Dapat itu kasih. Ada bonnya, ada barangnya, ada tanggalnya, mungkin juga sudah enak. Mudah lagi. Ya makanya itu jadi alhamdulillah nih. Yang contohnya kita berarti jalurnya bagus. Insya Allah kalau kata Pak Nasrul, insya Allah sebelum udah beli. Amin, amin. Dah, yang ada yang belum paham. Yang namanya istiqomah, yang namanya kita galau, boleh-boleh aja. Ngadunya pada ahlinya ngadu. Kalau galau, apa sih galau itu? Resah batin nggak bahasa galau? Resah batin. Resah. Jadi untuk jelaskan tadi masalah haram, halal, makruh, subhat, lebih detail lagi. Jadi kan kalau diingat pertama halal, terus haram, makruh, subhat, apa lagi? Ada 4 ada 5. Ingat enggak? Tapi kalau dibuka di kitabnya di Sapi dan aja, kalau nggak salah ada 5. Halal, haram, sunnah, halal, haram, sunnah, makruh, subhat, gitu. Halal dan wajib. Nah, ini bahasanya tentang masalah kehalalan keharaman, seperti kaitannya dengan masalah makanan dan sebagainya. Kalau wajib dari sekolah, sekarang makanan yang halal seperti apa kan gitu. Contoh tadi saya gambarkan. Kalau kita datang ke pasar beli ayam udah potong halal gitu, halal. Tapi karena kita ingin yang lebih apik, akan menjaga kehalalannya sampai di mana? Kita di arah namanya menjaga kehalalannya. Walaupun itu juga halal gitu loh. Itu namanya kita udah apik, udah mulai warung, tingkahnya udah beda. Nah, itu banyak ulama atau kiai-kiai yang udah menjaga itu. Memang ayam, ya enggak ada caranya baca bismillah, madepnya kiblat, pisaunya tajam begitu selesai pulang. Nah kalau yang belinya orang beli di pasar, yang motongnya bangun di jam 3 cepet, nggak pakai wudu, itu ayam udah main potong aja. Gimana coba? Halal nggak? Memang halal. Kenapa? Dia Islam, halal. Tapi cara halalannya nggak bagus gimana? Tadi itu. Nah sekarang yang haram. Yang haram gimana caranya? Yang jelas kayak maaf, yang nggak boleh dimakan. Tahuan nih namanya daging babi, anjing haram nggak boleh dimakan. Terus bangkai, walaupun kambing halal kalau udah bangkai haram dimakan. Nah, gitu. Nah sekarang tanpa diketahui ada daging orang iringin. Tuh di kanan ada tuh orang suka ngepulin daging, memakai masukin di toko-toko ada tuh. Ya saya sih yakin nanti itu halal dan kambing, sapi dan sebagainya kan gitu. Tapi saya bagi orang yang lebih rezeki takutnya disisipin namanya manusia dunia itu permainan. Siapa tahu daging sapi pendek. Daging sapi pendek. Sapi pendek takut berjalan gitu. Jadi ya saya nggak mau. Nah gitu. Jadi gitu menjaga walaupun dia nanti saya nggak mau. Sunnah kaitan dengan ibadah, sunnah diamali jatuh pahala nggak dilakuin, nggak dapat pahala itu sunnah. Artinya kita ambil bisa ada basia, ada sunnah yang lainnya, itu nilai tambah plus pahala untuk kita namanya sunnah. Nggak ngelakuin, malas nih habis sembahyang bisa duduk, nggak apa-apa, itu namanya sunnah. Makruh, ya, abu-abu, abu-abu. Udah kita ngambil yang bagusnya, udah nggak makan dah. Itu namanya kita biar ngomong jadi jelas. Dan terakhir subhat. Oh subhat ya. Ya barang subhat itu macam-macam.
ragu-ragu dah. Subhat kaitannya dengan was-was atau menang gitu ya. Subhat. Antisipasi. Ini Pak Roy dari mana ya? Berarti ini subhat. Oh dia itu enak. Oh di Bang Roy nih, Bang Roy. Kalau kita ragu subhat jangan diminum. Nah itu wa halal tuh di sini tadi apa? Wa halal tuh halalan, kan gitu. Wa haram tuh haraman. Jadi jelas, jelas kita nggak makan dan minum atau saya nggak nyentuh. Itu jelas membedakan sesuatu yang subhat. Terakhir makruh. Ya makruh dimakan dengan pahala, tidak dimakan dengan pahala. Ambil sunnah balikannya gitu. Makruh. Makruh. Contoh, sampai mandi di bak dalam kamar, terus wudhu panjang, sah nggak wudhunya? Tapi makruh. Gitu. Sah sebetulnya, tapi telanjang, tapi tempat mandi terus sah, tapi makruh tempatnya yang tidak sesuai. Kencingnya di situ, maaf, buang air besar situ, di situ, wudhunya sini, namanya sesuai dengan aturan. Sekarang udah siapin tempat wudhu, tapi di dalam habis sekarang wudhuan, itu sah wudhunya, tapi makruh tempatnya. Gitu ya. Ada hal yang belum paham, ada hal yang belum bertahan, enggak? Nah, itu punya makruh. Hadis itu jelas, man akala basolan au muratan fala yuqribuna sholat. Barang siapa yang makan teh, jengkol, bawang putih, fala yuqribu sholat. Jangan lupa deketin musolaku kata Nabi. Kenapa? Bau teh, bau bawang putih, bau jengkol. Maksudnya kalau sembahyang yang bersih dulu, sikatkan. Boleh makan, bukan berarti nggak boleh. Terus makan teh, bawa apa? Itu dia. Itu jadi makruh. Iya, boleh aja kita makan teh, boleh kita makan jengkol, boleh makan kita bawang putih, tapi waktu sembahyang bersihkan. Nah, makanya kadang-kadang saya suka bawa ini untuk menghindari namanya bau mulut, bukan hanya bau teh, jengkol dan sebagainya. Kita jangan juga kadang-kadang makanannya bergas, kadang-kadang bau ke atas itu lain. Kalau ke atas namanya darah, kalau ke bawah namanya utut. Itu jadi masalah. Kalau mau dibalik, kalau ke atas, kalau sembahyang batal. Tapi kentut nggak batal, memaliki. Menurut Imam Syafi'i, kalau Allah buat nggak batal, Imam Syafi'i. Tapi kentut batal. Tuh, dah ada bermasalah. Tapi kita kalau ikut yang mana? Imam Syafi'i. Orang banyak kalau makan nanas bergas juga. Tapi kalau dahaknya bau wangi, bikin orang nggak nyaman. Itu maksudnya jadi boleh makan pete, besok punya ada tersyukuran, bikin jengkol, semur jengkol itu bikin, boleh. Bikin lontong, saya lontong, campur pete, boleh. Silakan. Makanya kalau punya istri yang hemat, yang bagus deh. Hemat dalam ekonomi, masalah belanja, masalah makan, masalah masak. Alhamdulillah bini saya kalau masak beli tempe, beli mantu 2.000, enak banget Pak. Campurannya dari sakit. Terus Masak sikul 2.000, enak banget. Nah, ini enak banget dia Pak. Ada apa ya campurannya? Daging. Kalau ayam udah gak kelas lagi ganti sikong campurannya, sikong nih campurannya daging 1 kilo. Daging moncong dibikin goreng enak juga. Kesakannya hati. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita pandai mensiasati, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, sunnah, makruh, subhat. Itu semua ada di kita, tinggal kita bisa nggak memilah ini. Kalau kita masih mungkin bahasanya, ya yang ada di sini udah lah aja. Tapi kalau udah yang dikatanya naik sedikit, wali atau orang yang apik, sembarangan. Mungkin juga sekedarnya aja.
Kalau orang udah itu ngomong perlunya ya. Udah. Nggak kayak saya mau kemana tuh. Itu juga dari tingkatan orang itu. Semakin orang makin warok, makin ngurangin bahasa juga. Enggak, jangan ada lagi. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bisa memilih. Oh, pertanyaannya, itu orang masih bansos segala macam. Ambil enggak? Ya diambil Pak. Oh, ada pengurusnya kok. Jelas RT RW pemerintah yang masih jelas ada orangnya, ambil aja. Namun maaf tunai istri dapat dibagiin lagi kalau saya itu namanya belajar apik. Kata orang sono mah itu kan bukan duitnya pemerintah, duitnya rakyat juga kan begitu. Dan duitnya ada macam-macam, ada yang setorannya bagus, ada yang subhat, ada yang macam-macam menjadi masyarakat rakyat. Tapi orang yang bagus, ya maaf, dapat terima, begitu bagi lagi. Dapat telur, dapat beras, dapat kacang hijau, dapat itu buah-buahan, ambil dapat ini tuh ambil. Paling saya ambil satu buat saksi, buah-buahan paling ada apel gitu kan. Tidak tuh. Ya ada apel, jeruk, telur gitu kan. Semuanya bagiin. Nah, akhirnya kita udah mampu bisa beli, jangan diambil semua, bagi lagi biar senang. Jadi pemerintah juga kalau bahasanya terima kasih kamu bisa membagi lagi kan begitu. Jangan udah dapat sini ambil, sana ambil, itu namanya orang rakus. Teman saya maaf supir angkot kalau hari Jumat kan Jumat berkah nih, Jumat berkah, teman masih sana ngambil. Emang ente punya berapa? Perut ente saya jelasin. Jangan berapa sih gini teknisnya. Kalau ada orang asli bersedekah Jumat berkah, kalau dapat satu, 5. Ada yang masih lagi, maaf sudah punya buat yang lain aja. Berarti memperhatikan yang lainnya begitu. Saya ada masih lagi, udah punya satu nih. Barangkali yang lain yang butuhkan kita pasti nanti. Namanya mendoakan itu bagus setiap sana. Jangan disuruh ambil, sini ngambil, numpuk sendiri. Gak tentu habis orang kan. Kita memberikan rasa juga orang lain gitu Pak. Alhamdulillah ya hati sadar. Orang bawa dua kita ente dari mana? Sana. Ente, bahasanya kalau disebut ilmu monyet kata saya. Iya, monyet masih bisa tuh pegang, masuk pegang, kaki pegang. Terus di sini indol Pak, masuk perut itu ilmu monyet. Jangan ada ilmunya. Belum dapat satu, ya udah satu aja. Coba dah kalau berarti ilmunya. Masih bisa aku makan. Masih lagi 5, tangan situ, terus kaki pegang. Sampai sini jadi 2 aja. Dasar monyet. Bukan, pada itu hanya ngingetin. Kalau udah ke 1, insya Allah yang lainnya kasih deh. Barangkali yang berbeda. Itu namanya bijaksana. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah kasirah, terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Hamid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dengar kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim.